Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi kita di acara kesayangan kita, Izahkid, Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kita kembali lagi hadir bersama adik-adik di program acara kesayangan kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat yang kita ucapkan ini adik-adik sampai pula kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Adik-adik yang ada di rumah tentunya mesti menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana pemerintah kita menggalakkan hal tersebut sebagai ikhtiar kita untuk melawan pandemi yang sedang menimpa kita saat ini. Oke adik-adik, seperti biasa di awal kita akan mengulas sedikit tentang ilmu. Sebelumnya kita sudah jelaskan pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mengambil ilmu dari ahlinya. Kemudian kita terakhir, apa prioritas ilmu yang harus kita ambil? Ilmu yang harus kita prioritaskan untuk kita ambil adalah ilmu akidah adik-adik. Ilmu akidah yaitu tentang kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya mencakup ilmu tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, dari siapa kita mengambil ilmu akidah kita? Dari siapa kita mengambil ilmu akidah kita? Maka jawabannya adik-adik, kita mengambil ilmu akidah kita dari ulama terdahulu yang saleh, yaitu 3 generasi terdahulu. 3 generasi terdahulu, yaitu di zamannya para sahabat, yaitu zamannya tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian zamannya tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu zamannya orang yang mengikuti murid dari para sahabat. Jadi kita mengambil ilmu akidah dari mereka, karena merekalah generasi yang paling dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah generasi terdekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah mereka masih lurus, masih murni, langsung diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, mereka mengambil akidah mereka dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada mereka ilmu akidah seperti ini. Kita belajar tauhid, mengesahkan Allah seperti ini. Itulah para sahabat, murid langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, maka para sahabat mengajarkan kepada pengikutnya, yaitu tabi'in, generasi tabi'in belajar kepada para sahabat. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat ini belajar kepada para sahabat yang sudah diajarkan ilmu tentang akidah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengikuti mereka. Dan kemudian tatkala sahabat sudah meninggal semua, kini tinggal tabi'in, generasi yang belajar kepada para sahabat. Maka ada yang namanya tabi'ut tabi'in, yang belajar kepada para tabi'in. Mereka juga mengambil akidah dari mereka. Dan benarlah apa yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi emas yaitu di zamanku, 100 tahun di zamanku, kemudian di zaman 100 tahun
setelahnya, kemudian 100 tahun setelahnya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, zaman para sahabat, kemudian zamannya tabi'in, dan zamannya tabi'ut tabi'in. Makanya adik-adik, kalau kita mengambil ilmu akidah, kita ambil dari orang-orang terdahulu yang soleh. Orang-orang terdahulu yang soleh. Maksud dari orang terdahulu yang soleh, maksud para ulama adalah mereka ini, yaitu generasi terbaik. Maka adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai salah mengambil akidah. Nah, ini tambahan dari Amil Fikih di awal-awal pertemuan kita. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan seperti biasa sirah Nabi, yaitu kita akan membahas lagi tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di akhir pertemuan, kita telah jelaskan adik-adik bahwa Nabi Ayub berdoa. Kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastajabna lah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Nabi Ayub. Nabi Ayub kemudian menghentakkan kakinya dengan perintah Allah, menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian beliau membasuh tubuhnya yang sakit. Seketika tubuhnya langsung bersih. Kemudian menghentakkan kakinya lagi di tanah yang dekat dengan hentakan yang pertama. Jadi ada pendapat para ulama adik-adik bahwa hentakan kaki Nabi Ayub itu 2 kali. Hentakan kaki yang pertama, kemudian keluar air, kemudian dibasuhlah Nabi Ayub. Nabi Ayub mandi dengan air hentakan yang pertama. Kemudian dihentakan yang kedua, agak jauh berpindah, dihentaklah kaki Nabi Ayub alaihissalam, keluarlah air. Dan air itu dingin adik-adik. Kemudian diminumlah air tersebut. Diminumlah air tersebut oleh Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub yang awalnya sakit, yang awalnya dalam keadaan krisis, keadaan yang sudah pernah kita ceritakan adik-adik, semua kulitnya itu terkena penyakit, kecuali bibir dan hatinya. Jadi semua kulitnya itu terkena penyakit, kecuali bibir yang berwarna merah dan hatinya yang berwarna merah. Akan tetapi dengan mukjizat dan pertolongan dari Allah, Nabi Ayub akhirnya sembuh dengan penyakit tersebut. Sembuh dengan penyakit tersebut. Maka dilanjutan ayat adik-adik. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlah wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami lenyapkan penyakitnya, kami hilangkan semua penyakitnya. Kemudian apa kata Allah? Wa atainahu ahlah wa mislahum ma'ahum. Kami kembalikan keluarganya. Masya Allah, ini kami kembalikan keluarganya. Maka inilah yang dimaksud dengan tema kali ini, yaitu dikembalikannya keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Kami kembalikan keluarganya dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Masya Allah, kami lipat gandakan. Wa mislahum ma'ahum. Kami berikan yang semisal dengan mereka. Dari sini adik-adik banyak tafsiran para ulama. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Karena kita sudah ceritakan adik-adik, anak-anak dari Nabi Ayub ini sudah meninggal. Di kisah Israiliyat, mereka ditimpa bangunan rumah. Jadi semua anaknya di dalam rumah itu terkumpul di sana. Kemudian bangunan yang ada di rumah tersebut menimpa anak-anaknya. Subhanallah. Langsung meninggal adik-adik. Dan Nabi Ayub tatkala itu sudah diuji kesabarannya, ya adik-adik. Dan beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini titipan, sekarang kau ambil ya, silahkan saja. Seperti itu adik-adik. Maka ada penafsiran yang pertama adik-adik, anak-anak yang sudah mati ini dihidupkan kembali. Itu tafsiran yang pertama adik-adik. Dihidupkan kembali, kemudian dilipat gandakan. Ada tafsiran yang kedua adik-adik, yaitu diganti dengan yang lebih baik. Jadi anak-anak yang sudah mati tadi, mereka sudah ke surga, sudah hidup di surga. Maka Allah ganti dengan anak-anak yang baru, dilahirkan yang baru, dan dilipat gandakan. Masya Allah. Ini dua tafsirannya adik-adik. Jadi tafsiran yang pertama, dihidupkan kembali.
Ya, di tafsiran yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan rahmatan min indina. Ini adalah rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi al-abidin, orang-orang yang beribadah kepadaku. Ini dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 84. Kemudian adik-adik, di antara penjelasan yang lain ada satu ayat, wa wahabna lahu ahla wa mislahum ma'hum. Ini dalam Quran surah Shad yang maknanya hampir sama. Wa wahabna lahu ahla, kami anugerahi. Al-Wahhab, nama Allah itu memberi anugerah adik-adik. Yaitu kami anugerahi Nabi Ayub keluarganya. Kami berikan keluarganya yang dulu yang meninggal, kami hidupkan kembali, kami kembalikan sebagaimana tafsir tadi adik-adik. Kemudian kami lipat gandakan. Di sini Allah tambahkan rahmatan minna, sebagai bentuk rahmat dari kami, dari sisi kami. Wa dzikra li ulil albab, dan sebagai peringatan bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Ulil albab, para ulama jelaskan, dia adalah li ashabil uqul, orang-orang yang memiliki pikiran yang seperti apa? As-salimah, yaitu orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang lurus, yang tidak tercampur aduk. Seperti itu adik-adik. Jadi bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang lurus. Seperti itu adik-adik, tentang dikembalikannya keluarga Nabi Ayub. Yang pertama tadi dihidupkan kembali, tafsiran yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Seperti itu. Tapi adik-adik, kita akan bacakan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana seperti pertemuan-pertemuan biasanya. Yang pertama yaitu merendah ketika berdoa, yaitu tatkala kita berdoa kepada Allah, berusahalah untuk menjelaskan kerendahan diri kita, sebagaimana Nabi Ayub menjelaskan, ya Allah, aku ini lemah, aku ditimpa penyakit. Kemudian Nabi Ayub mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua adik-adik, yaitu tatkala kita berdoa, jelaskanlah kekurangan kita. Jelaskanlah secara detail kekurangan kita. Jangan menjelaskan secara detail permintaan kita. Kita jelaskan kekurangan kita ya adik-adik. Ya Allah, aku dalam keadaan miskin, berpenyakit misalnya. Kemudian aku lemah, tiada pertolongan kecuali dari sisimu ya Allah. Seperti itu adik-adik. Kita jelaskan secara detail. Allah suka dengan hamba-hamba yang menjelaskan kekurangan dirinya. Adapun meminta dengan permintaan yang mendetail, maka ini kurang tepat adik-adik. Kita cukup meminta sesuatu yang secara umum. Permintaan kita minta secara umum, bukan mendetail. Ya Allah, misalnya kita meminta dengan detail seperti ini adik-adik. Ya Allah, bangunkanlah aku di surga sebuah rumah yang tingginya sekian-sekian. Maka ini tidak diperbolehkan adik-adik. Bahkan ini menyelisih adab dalam berdoa. Cukup kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk terhindar dari siksa neraka. Masukkanlah aku ke dalam surga. Secara umum adik-adik. Tidak perlu sampai mendetail. Itu tadi yang kedua adik-adik. Kemudian yang paling penting dari pelajaran ini adalah bersabar. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, beliau banyak bersabar adik-adik. Beliau banyak bersabar. Dan kata para ulama, bersabar itu ada 3. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Bersabar menjalankan amal ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Amal-amal soleh yang lainnya. Yang itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama adik-adik. Sabar yang kedua, yaitu sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tatkala meninggalkan sesuatu
Itu termasuk sabar adik-adik. Kita bersabar meninggalkan sesuatu maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, mencuri misalnya. Kita tinggalkan hal tersebut. Kita bersabar untuk tidak mengikuti seperti itu adik-adik. Jadi yang kedua yaitu bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, jenis kesabaran yang ketiga yaitu bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang terjadi maupun yang belum terjadi, sudah ada ketetapan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan takdirnya. Maka tatkala kita mendapatkan musibah, ketahuilah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, tatkala kita mendapatkan kenikmatan, jangan berbangga, jangan sombong. Karena ini itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usahaku sendiri, bukan dari usaha kita sendiri. Bukan. Tapi ini karena sudah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub yaitu menunaikan janji atau sumpah. Menunaikan janji atau sumpah. Karena di kisah Nabi Ayub pernah bersumpah untuk memukul istrinya adik-adik. Berjanji untuk memukul istrinya. Kenapa? Nah, di sini ada beberapa kisah tentang istrinya adik-adik yang bernama Rahmah atau Laya. Ya. Jadi tatkala Nabi Ayub masih sakit. Sehingga nafkah dari Nabi Ayub tidak ada. Yang menafkahi Nabi Ayub sekarang adalah istrinya, Rahmah atau Laya. Dialah yang memberikan uang. Tatkala Laya atau Rahmah memberikan uang kepada Nabi Ayub, maka ditanyalah si Rahmah atau Laya ini, dari mana kamu dapat uang? Ini kisah Israiliyat ya adik-adik. Jadi jelas Israiliyat berbeda dengan hadis Nabi SAW. Jadi tatkala itu Rahmah atau Laya memberikan uang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian apa kata Laya? Ini karena aku menjual rambutku. Jadi rambut di zaman Nabi Ayub atau di zaman Bani Israel adik-adik itu masih nampak, diperlihatkan. Di syariat mereka belum ada yang namanya syariat hijab atau kerudung, belum ada adik-adik. Jadi rambut itu masih nampak. Sehingga di zaman itu jual beli rambut itu masih ada. Sehingga rambut yang di sini di belakang si Laya atau Rahmah ini dijual. Kemudian dapatlah uang. Uang inilah yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Beliau akhirnya bersumpah atau berjanji adik-adik. Seandainya Rahmah atau Laya, kalau engkau kembali lagi menjual rambutmu, maka aku akan memukulmu 100 kali. Seperti itu adik-adik. Akhirnya ya Rahmah atau Laya ini kembali menjual rambutnya dan mendapatkan uang, kemudian dikasih ke Nabi Ayub alaihissalam, maka ya terjadilah apa yang terjadi. Maka sumpahnya harus dijalankan. Itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakhudh biyadika dhi'san fadrib bihi wa la tahnas." Dan ambillah tanganmu dengan seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Jadi tatkala sudah seperti itu adik-adik, Nabi Ayub sudah sembuh tadi, maka tinggal menjalankan sumpahnya, menunaikan janjinya. Pernah bernazar seperti ini. Akhirnya istrinya dipukul dengan ikatan rumput. Ya, ada sebagian Israiliyat yang mengatakan jumlahnya 100 rumput, sehingga tertunaikanlah janji atau sumpah dari Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub memukul cukup sekali, akan tetapi jumlahnya 100 rumput. Masya Allah. Seperti itu adik-adik. Kemudian apa kata Allah? Inna wajadna sabiran. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub alaihissalam seorang yang sabar. Ni'mal abadu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Sesungguhnya dia awwab. Awwab itu apa? Dia adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pelajaran yang begitu banyak adik-adik. Yang jelas kita banyak sekali mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub ini. Semoga
bermanfaat buat adik-adik, khususnya Ami Fikih sendiri. Dan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program acara Izzah TV. Manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul Muta'abbid dan kaum muslimat setiap Senin pukul yang 16.30 mudah-mudahan dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian barat. Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah. Ustadz Said Segala Abu puji Sufyan hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah belum baik Syarah perkataan kita, Al-Arba'in belum baik amalan An-Nawawi kita, belum setiap baik hati Selasa kita, pukul belum 8 tulus waktu ketaatan Indonesia kita kepada bagian Allah barat. Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Tidak ada yang kita bisa bersama lakukan Ustadz kecuali Abu berdoa Salma ampunan LC dan Hafizullah berdoa Ta'ala. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ilmiah kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan Program Wirausaha Tirai usaha ini Inspirasi udah berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum ilmiah Subhanahu wa Ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr. 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Kita semua Insya Allah bersama Ustadz Permasalahan Abu Salma di LC dalam Hafizullah fikih Ta'ala. ada bab khusus di sini. Acara anak-anak Izzah Kids setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumullah Ta'ala. Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Izzah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi kita di acara Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kita kembali lagi hadir bersama adik-adik di segmen yang kedua. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan atau kita ucapkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat ini adik-adik sampai pula kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Oke adik-adik, kita di segmen yang kedua kali ini kembali ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah. Itu tadi adik-adik ya, Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita perbanyak doa agar pandemi yang sekarang menimpa kita saat ini ya Ustadz segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa kembali berkumpul bersama teman-teman, bersama keluarga dan sanak saudara yang lainnya. Oke adik-adik, di kesempatan kita kali ini kita akan membaca Quran surah Asy-Syams. Asy-Syams, Masya Allah. Jadi nanti adik-adik kita akan mendengarkan bacaan Quran surah Asy-Syams dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Nah, kemudian kami memberikan kesempatan buat adik-adik yang ada di rumah untuk membaca
Quran surah tersebut. Jadi tidak usah takut adik-adik. Adik-adik bisa membaca langsung di monitor. Kalau hafalan ya berarti bersyukur Ustaz. Hafalan berarti Masya Allah gitu. Oke adik-adik, tanpa berpanjang lebar kita akan persilahkan Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala untuk membacakan Quran surah Asy-Syams. Tafadhol Ustadz. Ya, syukur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, jazakallah khairan atas bacaannya. Masya Allah. Itu tadi adik-adik bacaan dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala dengan Quran surah Asy-Syams. Nah, saat ini bagi adik-adik yang ingin bergabung bersama kami, silakan adik-adik hubungi kami di 0821 8062 3333. Kami persilahkan buat adik-adik, kami memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk menghubungi kami di 0821 8062 3333. Nah, kita masih menunggu. Ya, ada satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Dengan Husna dari Padang. Siapa Husna? Ya. Adik Husna di Padang. Masya Allah. Barakallahu fi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga adik Husna dan juga keluarga di rumah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, adik Husna, kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 5 di Sahibul Quran. Masya Allah. Kelas 5 di Sahibul Quran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, sudah siap nih baca Quran surah Asy-Syamsnya? Insya Allah siap. Masya Allah, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Husna yang ada di Padang, Masya Allah. Gimana bacaannya, Ustaz? Alhamdulillah tidak ada masalah. Alhamdulillah ya. tidak ada Bagus, masalah. luar biasa. Bagus Ustaz, sesuai namanya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, adik Husna, itu tadi komentar dari Ustaz Abdul Qadir sudah bagus, Masya Allah. Sesuai dengan nama adik Husna, yaitu bagus Ustaz. Iya. Nah, oke, adik Husna, ada kirim-kirim salam. Salam untuk semua muslim. Naam, untuk semuanya. Itu aja. Itu aja, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakillah khairan buat adik Husna. Tayyib, adik-adik yang ada di rumah, itu tadi kita sudah dengarkan Quran Surah Asy-Syams dari sahabat kita, adik Husna dari Padang. Sekarang kami memberikan kesempatan buat adik-adik yang lainnya. Silahkan adik-adik hubungi kami di 0821 8062 3333. Kami persilakan. Oke, kami masih menunggu. Naam. Kami ulangi kembali bagi adik-adik. Naam, sudah ada yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, qadarullah terputus, Ustaz. Masya Allah. Tayyib, bagi adik-adik yang ingin berkesempatan bergabung bersama kami, silakan adik-adik hubungi kami di 0821 8062 3333. Di kesempatan kali ini kita akan membaca Quran Surah Asy-Syams. Nah, adik-adik mungkin takut Ustaz. Oke, ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan adik siapa di mana? Fikri Alhamdulillah di Jambi. Fikri di Jambi, Masya Allah. Iya, gimana kabarnya adik Fikri? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Semoga adik Fikri dan juga keluarga yang ada di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik Fikri, kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 5 sekolah di Uswatun Hasanah. Kelas 5 di Uswatun Hasanah. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Fikri. Oke, adik Fikri sudah siap nih baca Quran Surah Asy-Syamsnya? Insya Allah siap Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduha. Wasyamsi waduha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghsha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Oke, Adik Fikri. Di ayat yang ke-10 Adik Fikri bisa diulangi? Waqad Ayat yang ke-10. Wa qad khaba man dassaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فألهمها فجورها Fakadzabu فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, barakallahu fiik. barakallahu fiik. Tayyib, itu tadi Adik Fikri Ustaz. Masya Allah, sudah banyak yang berpindah ke ayat yang lainnya. Masya Allah, tapi Subhanallah. tidak apa-apa ya. Iya, iya. Itu gimana koreksinya Ustaz? Iya. Bingung juga. Iya. Kalau dari segi semangat Ya, subhanallah ya, Masya Allah, semangat ya. semangat, tetap Iya. semangat untuk baca Cuman Al-Quran. kalau lebih bagus lagi jangan terlalu cepat. Iya, santai santai aja. Ini baca Al-Quran. Jadi tadi saking semangatnya berpindah ke ya, ayat yang lain. Ayat yang ke-10 langsung berpindah ke surah Al-A'la. Al-A'la. Masya Sabih Allah. marabbikal a'la. Masya Allah, Iya. saking banyaknya. Iya. Masya Allah. Tapi tidak masalah ya Iya, Ustaz. tidak apa-apa, Yang penting iya. semangat untuk membaca Al-Quran buat Adik Fikri, Masya Allah. Ya mungkin di sini ya mungkin di saat menghafal perhatikan huruf-hurufnya Iya ya. Ustaz, Iya. Masya Allah. Supaya tidak Makharijul tertukar hurufnya, nih iya. Mas, Masya Allah. Biar jelas ujungnya hanya jelas ya. Masya Mana Allah. ha, mana ha. Nah, itu diperhatikan ya. Nah, Ustaz. Semangat ya, selalu Semangat, semangat. Masya Allah. Itu tadi Adik Fikri, motivasi dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullah Ta'ala. Tetap semangat untuk membaca Al-Quran ya. Semoga semakin kuat hafalannya jadi tidak tertukar nanti dengan ayat yang lain. Masya Allah. Oke, Adik Fikri ada kirim-kirim salam. Silakan. Iya, silakan. Semoga orang yang di rumah itu sehat selalu. Yang ada di rumah sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ada lagi Adik Fikri? Gak ada Ustaz. Udah cukup, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan buat Adik Fikri. Masya Allah, tetap semangat membaca Al-Quran. Dan semoga hafalannya semakin kuat. Karena kalau semakin kuat hafalannya, ya semakin bagus ya baik, Ustaz. ya. Iya Ustaz. Tayyib, kami masih memberikan kesempatan. Masya Allah, sudah ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Mohon maaf Adik, bisa dikecilkan volume TV-nya atau radionya? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, lupa salamnya Ustaz. Oke, dengan Adik siapa di mana? Adik Nuri Nuri. Adek Nuri. Nuri di Jambi. di Jambi. Masya Allah, barakallahu fiik buat Adik Nuri. Gimana kabarnya Adik Nuri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berarti sehat walafiat nih. Semoga Adik Nuri dan keluarga di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Adik Nuri yang belum ditanya, kelas berapa? Iya, kelas berapa dan sekolah di mana Adik Nuri? Kelas 5 Kelas 5 juga, Masya Allah. Di MI Nurul Rodiyah. MI Nurul Rodiyah. Masya Allah, barakallahu fiik buat Adik Nuri. Masya Allah, kelas 5 di MI Nurul Rodiyah. Masya Allah. Sudah siap nih untuk baca Quran surah Asy-Syamsnya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad ghaba man dassaha kazzabat samudu bitagwaha izim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi fasuqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yaghafu uqbaha. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Nuri yang ada di Jambi. Gimana komentarnya Ustaz? Gimana Ustaz? Bacaannya alhamdulillah bagus. Cuman di sini agak ada huruf yang mungkin kurangnya. Ya, kurang Kemudian dijelaskan Ustaz. tadi yang ayat 10 kalau nggak salah wa qadakha ini dibacanya pendek. Oh, na'am Ustaz. Iya. Harusnya panjang 2 rakaat. Nah, Ustaz. Kemudian kadzabat samudu. Hurufnya huruf tha ya. Iya. Bukan kadzabat samudu. Ya. Iya. Kadzabat samudu bitaqwaha. Kemudian idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Ujung dari faqala lahum ini wa suqiyaha bukan fasuqiyaha. Ya. Salah Ini, hurufnya ya, Ustaz. salah Masya huruf, Allah. ya. Yang harusnya Ya, itu insyaallah waw dengan kedepannya fa-nya. ya Lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Iya. Kemudian diperhatikan huruf-hurufnya. Nah Ustaz, Masya Allah. Syukran Ustaz atas motivasinya atau masukannya. Itu tadi adik Nuri, masukan dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir Hafidhahullahu Ta'ala. Tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Oke adik Nuri, ada kirim-kirim salam. Buat teman-teman di Nurul Rodia, Masya Allah. Masya Allah. untuk Ustadz Abdul Qadir Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. dan teman-teman di Kurota Ayun. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Nuri atas salam-salamnya. Semoga salamnya sampai kepada mereka semua. Amin. Ada lagi adik Nuri? Sudah Ustadz. Sudah, Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu Ustaz. fiik. Iya, Kakak kami mau ngaji juga. boleh. Boleh, Silakan, langsung disambungkan saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan adik siapa di mana? Dengan adik Uli. Uli, kakaknya Nuri. Ya, Masya Allah, adik Uli kakaknya Nuri, Masya Allah. Jadi sama-sama di Jambi berarti ya? ya. Iya, Masya Allah. Kabarnya gimana adik Uli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Semoga adik Uli dan juga adik Nuri, Masya Allah. Dan juga keluarganya yang ada di sana dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kalau boleh tahu kelas berapa sekarang adik Uli? Kelas 5. Oh, kelas 5 Kelas juga? 5. Masya Allah. Sama dengan adiknya berarti ya? Ya. Masya Allah. Kembaran berarti Kembaran ya. mungkin. Kembaran adik Uli? Sepupu. Sepupu. Oh, Masya Allah. Kirain saudara kandung, Ustaz. Iya. Masya Allah. Oke, adik Uli. Sekolahnya di tempat yang sama? Enggak. Oh, enggak. Di mana kalau boleh tahu? Di SD 103. Masya Allah. Di SD 103. Masya Allah. Oke, adik Uli. Sudah siap nih baca Quran surah
asy-syamsnya? Insya Allah siap. Oke, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha falahamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha izim ba'asakhaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim fasawwaha wala yahafu uqbaha. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Uli, Masya Allah. Gimana komentarnya Ustadz? Ya, semangat, tetap semangat ya. Semangat. Iya, ada yang beberapa ayat yang Iya. terbalik ya Ustadz, Iya. huruf-hurufnya. Tetap semangat. Memang ayat ini harus konsentrasi. Iya, memang, konsentrasi. ya. Kalau enggak tertukar Iya, dengan ayat yang lain. ada beberapa ayat yang memang hampir sama ya. Iya, Ustadz. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya lebih tambah bagus lagi. Bagus lagi. Ya. Perhatikan makharijul hurufnya, Nah, ya, Ustaz. panjang pendeknya ya. Nah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ananda sebagai muhafal Al-Quran, kita Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tadi adik Uli, motivasi dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullah Ta'ala. Tetap semangat untuk membaca kita semangat, Al-Quran. Dan lebih dikuatkan lagi Maaf, untuk Pak Ustadz. bacanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, adik Uli ada kirim-kirim salam. Buat kami yang di sekolahan, guru kami, Masya Allah. Guru. semoga sehat semua. Amin ya Robbal Alamin. Iya, itu salah satu doa yang dibutuhkan di saat ini Ustaz, di masa pandemi, Insya Allah. Oke, adik Sudah. Uli ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumallahu khairan buat adik Uli dan adik Nuri ya Ustaz. Masya Allah. Tetap semangat Tetap ya. semangat Iya. untuk baca Al-Quran. Saling Iya. murajaah, Nah, terus murojaah, mengulang-ulang, jadi nanti semakin kuat hafalannya Ustaz. Masya Allah. Semakin kuat, semakin bagus bacaannya. Masya Allah. Oke, kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan buat adik-adik yang sudah bergabung tadi. Ya, nama-namanya seperti adik Husna, adik Fikri, dan terakhir adik Nuri dan adik Uli Ustaz. Masya Allah. Kita ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan adik-adik yang ada di rumah. Amin. Tak lupa kita ucapkan syukran jazakumullah khairan pada Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullah Ta'ala, yang sempat untuk hadir ke studio kita. Semoga beliau dan juga keluarga beliau dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kita beri informasi buat adik-adik di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membaca Quran surah Al-Balad ya Ustaz. Al-Balad, ya. Al-Balad, Masya Allah. Artinya Al-Balad apa Ustaz? Negeri. Negeri. Negeri, Masya Allah. Ya, itu tadi. Semoga Allah jadikan negeri ini aman Negeri ya, aman, cepat amin, ya Rabbal Alamin. hilangkan Hilang musibah ini. semua apa ya Ustaz? Kegundah galauan. Kegundah Masya galauan Allah. yang ada sekarang. Saya Ustaz, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya yang ada kesusahan, kejelekan yang ada di negeri ini segera diangkat dan menjadi negeri yang aman. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, adik-adik, di akhir kita ucapkan mohon maaf bila ami fikih
ada kesalahan juga Ustadz Abdul Qadir, Amfiki dan Ustadz Abdul Qadir mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan kesalahan tersebut semoga adik-adik maklumi, dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.